Ya, baju saya kelihatan gak sih? Kelihatan Ya, dong. oh ini Kelihatan. pas rilis ya, pas Rilis. tayang di malam Betul. itu. Katanya lagi seru-serunya di asikasik.com. Ya, apa itu? Ini apa ini? Kita RT dulu beberapa tahun, nanti baru kita cari warnanya warna apa gitu lah. Nah, ya. Kali aja, kok warnanya udah Ya asli. kali aja. Ya kali aja kan. Secari kertas riang. Jika aku tahu mencintai sesakit ini, tak ingin rasanya aku hidup 1000 tahun lagi. Yang tak lagi tertahan. Apa yang tak terlihat dan apa yang tak terbaca, itulah sejatinya puisi. Sekedar hasrat yang tak tersampaikan. Selamat datang di Okita, obrolan kita. Hari ini kita kedatangan salah satu Dua bintang tamu dong. satu jangan dulu. satu. Satu bintang tamu Oke, yang namanya cukup besar lah di dunia sastra dan penulisan. Yes. Selamat datang Mbak Hudan Nur. Nur Cahya. Oktawana. Nur aja. Oktawana. Nika Oktawana, ya. Itu kan nama gabungan. Nama penulisnya. Bukan Iya, ya? Itu kan iya. gabungan ya. Benar, itu Oh, gabungan itu sih. gabungan ya? Gabungan, iya. Lagi sibuk apa Mbak? Kalau kesibukan sih ini berlapis ya. Ibaratnya kesibukannya apa? Kesibukannya jamak, kesibukannya Oh, berlapis, kesibukannya banyak banget. Kayak kue ya, Kayak, lapis, kue, kue lapis. ya. Mm-mm. Yang lagi seru-serunya apa sekarang? Lagi seru-serunya kemarin habis nyelesain ini sih sebuah film ya. Film. Nah, Film. oke. Dari nulis ke film. Ini sebuah cara untuk mengalihwahanakan teks ke dalam visual kan Visual, sebenarnya ya. gitu. Filmnya film apa nih? Film pendek kah? Film dokumenter kah? Film panjang kah? Film pendek. Film pendek. Film jadi bilang film pendek karena durasinya 17,31 detik. Wah. Gitu. Iya, memang harus kayak gitu. Pendek sekali. Ini tentang apa? Bercerita tentang apa tuh? Ini ceritanya sebenarnya tentang laki-laki yang diamuk rasa. Hah? Laki yang diamuk rasa, tahu dong gimana rasanya kalau jatuh cinta. Ya betul. Gimana rasanya jatuh cinta? Berbunga-bunga kita. Macam kayak gila. Dimabuk. Iya, asmara. kita terlalu Oh, bersemangat. benar, dan benar. lain-lain, Iya, ya. benar. Jadi laki-laki itu diamuk rasa dan Hmm. kebetulan yang kita angkat dari film itu adaptasi sebuah cerpen. Cerpen. Oh, Iya. Cerpen. Itu nanti secara proses ini udah mulai ya? Kalau Apa itu udah selesai? udah selesai. Oh, Udah selesai. Kan secara yang proses. barusan dikerjain kan itu. Ternyata ketika ini kebetulan kan saya pimpinan produksi di situ. Ternyata dalam film itu sama dengan kebiasaan saya kan bidang itu ada nulis ya. Ya, betul. Nulis, kemudian di bidang perbukuan. Ternyata di buku itu kan ada pra, ada eksekusi dan pasca. Ya. Ternyata di film begitu juga. Ketika ada proses pra produksi itu apa, eksekusi seperti apa, pasca seperti apa. Kalau pasca selama ini kan kita ketika ada film, selesai film, Ya. selesai editing, selesai lah. Mungkin ditayangkan di sini, kemudian ada pemutaran ini, diskusi ini. Ternyata tidak seperti itu. Apa yang mau kita sasar dari film yang sudah kita buat misalkan. Oh, kita nyasar segmennya ini nih. Kedua, kita pengen sesuatu itu selalu ada yang kebaruan kan. Betul, Ya, betul. pasti. Ada yang baru, yang kira-kira ini loh yang mencerminkan kegiatan kita yang nggak sama dengan yang lain. Akhirnya larinya ke inovasi kan. Ya. Nah, jadi kemarin waktu nih ya, baju saya kelihatan gak sih? Kelihatan Ya, dong. oh ini Kelihatan. pas rilis ya, pas Rilis. tayang di malam Betul. itu. Betul. Jadi kemarin suatu malam ketika puisi tak mampu ya tulis lagi. Apa itu? A night when poetry couldn't be written. Gitu. Nice. Oh, ini sudah skala internasional filmnya Iya kan. dong. Kalau judulnya internasional. Ya. Ya. Jadi sebenarnya dalam film ini juga ada translate subtitle dalam bahasa Oh, Inggris. yes. Ya. Jadi unik ya dari apa film ini itu ngadirin beberapa memvisualkan penyair-penyair. Oh, kehidupan penyair-penyair gitu. Kehidupan penyair-penyair dan
apa ya, memvisualkan Kegelisahannya mungkin. bukan kegelisahan. Tapi- Kira-kira kayak gitu loh tokohnya itu dalam kehidupannya. Kita kan masih ngeraba nih, Iya, misalkan iya. Hairil, kita kan mana ada yang tahu. Iya, Iya, betul. masa lalu kayak gimana, Masa keseharian lalu, gimana. cuman Iya. kita membaca tentang Dari Hairil, oh dia teks-teks. misalkan maaf, oh ini karakternya seperti ini, kemudian perilakunya seperti ini, itu coba divisualkan gitu kan. Ada 4 tokoh yang diangkat. Yang diangkat di film ini ya. Ada 4 tokoh. Ada Hairil Anwar, kemudian Sapardi Djoko Damono, Sutarji Kalsombahri, Iya, dan satunya Joko Pinurbo. iya. Gitu. Kalau si aktor dan aktrisnya di dalam film pendek ini Mbak Udan siapa aja yang diajak nih kira-kira? Apa itu aktor-aktor yang sudah terkenal apa memang lokalan aja yang diajak? Jadi Kemarin kemarin waktu kita mencari beberapa tokoh, kita sudah ngeliatin ngeset nih. Oh, si A ini mirip deh sama si ini, coba Iya. deh itu. Tapi ada satu tokoh kemarin yang kita akhirnya open recruitment lagi bahasanya. Apa sih namanya? Kayak open casting. Casting. Open Casting ya, casting. casting. Open casting itu Sapardi Djoko Damono. Hmm. Kenapa Sapardi Djoko Damono itu? Karena kayaknya dari beberapa yang kita lihat ini nggak mirip, ini nggak mirip, ini nggak mirip. Akhirnya milih ke casting. Dan ketika casting pun akhirnya kita harus memilih yang kita pilih itu. Gitu. Tapi rata-rata memang Gimana? lingkup syutingnya di Kalsel kah atau ada daerah lain? Di Banjarbaru. Banjarbaru semua. Di Banjarbaru semua. Ya di Banjarbaru semua. Nanti keluarnya film ini di mana platformnya? YouTube kah atau di studio apa namanya? Misbar. Misbar. Itu kan tempat tonton Iya, juga tuh. atau Ya apa distribusi nanti? film lah. Jadi kemarin film ini sebenarnya sudah ditayangkan serentak di beberapa daerah di Indonesia. Ada kurang lebih 16 titik. Kebetulan film ini dilandasi karena latarnya adalah puisi. Puisi. Jadi tanggal 21 Maret itu kan Hari Puisi Hari Puisi, Internasional. ya, betul. Hari Puisi Dunia. Jadi disitulah 16 titik pas kebetulan biasanya komunitas-komunitas yang ada di Indonesia itu dia ada bikin ini kan perayaan lah ya. Nah, itu mereka bisa nonton bareng di situ, Ya. nimbrung di situ gitu. Dan kebetulan waktu kemarin di Banjarbaru itu pas grand openingnya Misbar. Oh, pas grand opening Misbar diputar filmnya Putarlah Mbak itu, Udan. Oh, gitu. Jadi cerpen itu adalah karya Sandi Firly, judul yang sama. Ini Ya. apa tadi? Iya, iya. Suatu malam ketika puisi tak mampu mau ia lagi tulis tulis lagi. Diangkat ke film. Difilmkan, disutradarai oleh Kin Muhammad. Ya. Mbak Udan sebagai penulis ini. Skripnya Bang Sandi Firly juga. Oh, Bang Sandi Firly juga. Iya. Apa sih kesulitan kalau kan ini dunia baru nih buat Mbak Udan, buat Iya. teman-teman yang lain juga biasanya nulis segala macam. Ini apa sih kesulitannya di Secara prosesnya secara proses dan mungkin, teknisnya atau- ya? Kalau secara proses dan teknis kita ini kan karena itu harus di set pada Iya. malam hari ya. Iya, iya. Kita nih kan udah pada kesibukan nih. Ah, benar. Udah ada kesibukan kan? Secara waktu. Itu kita 3 hari malam ke subuh, malam sampai ke subuh di satu lokasi itu. Boleh nyebut nggak di sini di mana tempat? Boleh dong, boleh dong. Iya, Kevin Risto. Oh, Ya, di situ. Iya. Settingnya memang agak aneh ya. Harus dini hari kayaknya. Harus malam, harus tengah malam. Oh, kenapa? Kita Apa base- itu berkaitan dengan naskah aslinya karena itu diceritakan ketika tengah malam atau bagaimana? kita menyesuaikan. Ya, Kita menyesuaikan latar skrip. belakang teksnya kan, Benar, latar belakang kita menyesuaikan skripnya. skripnya. Iya. Jadi memang sesuai. Dan kebetulan gini, yang namanya penyair ya ataupun seniman dia tuh kan pada melek tuh tengah malam lah ya. Oke. Oh ya, kan? biasanya Iya nocturnal ya. Ya. Dan di film ini saya kasih bocoran juga. Selama ini kan kita kalau ngelihat penyair atau apalah senimannya kayak gitu, dia kan paling agak apa ya? Agak rambut gondrong, Ya, misalkan. jauh dari keramaian. Kemudian kayak mungkin agak apa ya? Macam-macam sih. Iya, dengan karakternya. Tapi di segala sini keunikannya. kita tampilkan penyair itu yang klimis. Ah, Maksudnya oke. klimis rapi banget. Oke. Oh, ya, Ini kan jadi menabrak juga kan? Menabrak apa yang dipandang stereotip selama ini. secara umum. Betul, stereotip secara umum. Seniman. Kan bikin film nih nggak sedikit duitnya. Ini ada kerjasama dengan mungkin kementerian kah atau bos kah atau kita nggak tahu sponsor ya. kah? Sponsor Ya, sponsor mana banyak sih gitu. kuliah. Oke, kita open ya. Ya, Open. Jadi Nah. awal-awalnya ketika film ini mau kita rilis ya. Ini mau kita rilis, skrip sudah ada. Kita kayak gimana nih? Misalnya teman ada yang bisa support kopi nih. Hmm. Support iya. kopi. Dan aku bisa ngasih 10 cup
kopi misalkan. Ketika proses syuting. Ketika proses syuting, karena ternyata ketika proses syuting itu kan ada latihan tuh, Ya, ada pasti. latihan, kemudian proses syuting dan editing itu sekitar berapa ya? 7 kali lah ya, dan pertemuan 7 terus kali kan? revisi kayak gitu kan. 7 kali, 7 kali revisi. Iya, berat juga Setelah lah. screening ternyata, Aha. oh nggak cocok Aha. ini lagi gitu. Kemudian ada juga bantuan dari berbagai dukungan-dukungan, kayak apa kemarin itu? Balai Bahasa. Oh, boleh bahasa. Balai Bahasa karena kaitannya ada dengan Ya, ada Ali story. Wahana kan. Ya. Boleh saya minum nggak? Boleh Boleh dong, boleh dong. Apa yang nggak boleh buat Mbak Udan? Aku minum dingin. Juga aku undangan kan. Tapi soal film ini memang baru kan. Mungkin Betul. karena memang zamannya udah sekarang udah platform udah mulai banyak kayak YouTube apa segala macem. Ya soal penayangan mungkin lebih bebas ya Iya. sekarang gitu. Mendistribusikannya Ya, mungkin betul. dengan tidak ketergantungan oleh layar Atau major, Iya, label, major, label, atau apa karena gitu. itu. Tapi untuk sementara kita nggak di apa ya, di spread out atau disebarkan melalui YouTube, nggak dulu. Nggak dulu. Sengaja gitu. Sengaja dulu. Kemarin habis penayangan di beberapa titik, kemudian ada ini, kita menunggu dulu nih, menunggu reaksi maksudnya. betul, menunggu reaksi pandangan orang-orang yang terkait di bidang itu. Kita menunggu. Iya. Bagus sih, udah bijaksana sih kayak gitu. Artinya segmented banget nih film ya. Betul, Nyastra ya, sastra. betul. Sastra. Sastra. Kalau seandainya masyarakat awam atau anak-anak muda yang mungkin baru tertarik di dunia sastra dan penulisan, pengen nonton nih film nih, pengen nonton ketokohan 4 orang ini di film, ini nanti gimana caranya Mbak? Nanti mungkin akan ditayangkan di Misbar lagi dengan tayangnya seperti apa. Mungkin bisa diikuti, di follow di @officialmisbarbjb. Oh ya, ada akunnya ya. iya. Betul, ada nanti akunnya. kita selipkan. Berarti di situ apa ada jadwal penayangan atau gimana? Ada jadwal nanti. Dan termasuk film itu tadi juga. Mungkin. Hmm. Mungkin. Karena Saya- banyak film lokal yang lain juga. Ci. Jadi bakalan spesial tayang terus nih di Misbar Banjarbaru ya? Mungkin nanti gantian. Oh, Karena gantian. saya boleh nggak ngasih informasi? Boleh dong. Di Forum Sineas Banua itu ada 200-an film loh. Sineas Banua ya, 200 Iya. film yang, Dan diproduksi semua- kawan-kawan nih. Iya, dan Termasuk- termasuk asik-asik itu kan. Oh, ya. Masuk. Ya, Asik-asik kayak masuk gitu. situ. Jadi Nah. mereka itu gaya gantian. Misalkan 3 film dibanderol atau 4 film dibanderol 15.000 kan HTM-nya. Nonton itu. Kemarin Oh, kayak 3 gitu hari. kerjasamanya. Iya, Iya bagus. betul, 3 Ya. hari berturut-turut. Lalu nanti kita akan bagi hasil ya. Di hasilnya. Gitu. Bagus 50% ke pengelola, 50% ke Sineas Banua, Forum Sineas Banua. Sineasnya gitu. Iya benar. Informasinya baru-baru aja ya. Ini mungkin Baru. mungkin Ya, aku juga baru dengar. Kalau salah tolong diperbaiki. Ya. Katanya Misbar Banjarbaru Mhm. udah kepengurusannya dikerjakan oleh kawan-kawan Dinas. Bangku Panjang. Bang, ya, akademi. Komunitas Bangku Panjang bener nggak sih, Mbak? Akademi. Boleh saya oke, ini Boleh, seperti boleh. afirmasi aja ya. Iya. Jadi apa namanya? Awalnya Backrap itu mengasih Misbar. Misbar itu kan di Indonesia ada 3 tuh. Hmm. Kupang, kemudian lagi Nusa Tenggara Timur ya, Purbalingga, Jawa Tengah, dan Banjarbaru di Kalimantan. Dari 3 ini satu mangkrak, Kupang mangkrak tuh. Ya. Yang bisa selesai barangnya itu hanya Banjarbaru sama Purbalingga. Purbalingga. Yang jalan banget itu Purbalingga. Hmm. Dan Backrap membantu pembuatan Misbar itu tujuannya untuk komunitas. Oh, Gitu. iya memang. Nah, sengaja jadi untuk untuk komunitas. Secara ininya. Betul, secara komunitas tujuannya awal-awalnya itu kan teman-teman Sineas Banua ya. Iya, iya. Nah, tapi karena tempat kedudukannya di Banjarbaru, akhirnya mencarilah komunitas yang memang aktif. Dan orientasi Misbar itu ada 2, pertunjukan Iya. dan film. Itu kan ada 2 tempat tuh. Pertunjukan apa? Macam-macam nanti. Bisa nanti kolaborasi dengan anak-anak SD kan mau Ya. tampil teater Ya, misalnya. teater misalnya. Ada tari kayak Seni apa pertunjukan, kayak ya. segala macam itu dan kebetulan setelah di listing ya, listing kan di daftar ada berapa komunitas yang aktif dari sekian tahun mempunyai napas panjang dan terus continue. Ya. Terpilihlah kan Akademi Bangku Panjang Bangku Minggu Panjang, Raya. ya. Jadi selama ini memang belum bisa dioperasionalkan. Ya. Belum ada komunitas yang mengelola itu. Tapi dengan pengelolaan itu artinya kawan-kawan Sineas Banua, habis Iya. itu Mbak Udan sendiri sebagai pembuat film merasa ada nih tempat untuk Distribusi ya? distribusinya. Betul. Iya, distribusi. Jadi kebetulan itu kayak Ade ya. Ade itu khusus divisi film di sana. Ya. Kemudian divisi pertunjukan sekaligus manajer program itu Noviandi Saputra, dan untuk operator itu di handle oleh Andri Alfianur Aan ya. Nah itu. Jadi kawan-kawan Betul. nanti kalau mau lihat jadwalnya Betul. bisa di Instagram apa Mbak?
@official Misbar BJB. Misbar BJB. Iya. Oke deh, sukses terus buat film next. Ini kan Yes. baru satu nih. Iya. Lahiran pertama, mungkin lahiran kedua, ketiga dan selanjutnya bakal ada lagi nih dari Mbak Udan dan kawan-kawan. Karena ini jadi euforia baru bagi teman-teman yang biasanya bikin film-film indie, bikin Iya, film-film pendek. Mereka tuh dan sebenarnya banyak punya karya tapi disimpan aja gitu. Iya, distribusinya mereka kemana, nggak tahu, mungkin. nggak semua bisa, nggak semua harus masuk YouTube kan. Betul. Iya, iya. Betul, betul. Dan ketika kita merasa ya, ketika ini tayangkan kita bikin film, nggak semudah kita. Sebenarnya kalau di YouTube itu kan tinggal Benar. Upload Nggak ya, betul, betul. kita nggak itu kita Iya, cari. iya. Seperti ini tantangan juga bagi saya sebenarnya dengan teman-teman. Apa tantangannya? Di tahun 2013, kurikulum 2013. Ya. Kita tahun 90 SD ya. Ya. SD sudah. Kalian kayaknya ya SD. Sama dong. Sama dong. 90 kan SD. SD. Di zaman kita SD itu buku pelajaran itu sudah ada tulisannya Hairil Anwar Iya, gitu pasti. kan. Ya, Tapi Taufik tahu nggak? Ismail. Kurikulum 2013 itu sudah dihapuskan. Nah, artinya yang sekarang di bangku kuliah, apalagi yang masih SMA, dia nggak tahu tuh yang namanya Siapa? Hairil Anwar Iya, siapa. Kalau betul. kita tahu, kita tahu karena Kita memang menemukan ada di masa buku itu. pelajaran. Sekarang nggak ada. Nah, Berarti tidak masuk ke sekolah maksudnya hal-hal kayak gitu. Sekarang saat ini ya. di buku pelajaran udah nggak ada lagi. Oke. Karena kurikulumnya udah berganti. Oke. Kalau dulu kan Hairil Anwar itu terkenal ya karena ada di buku. Iya. Taufik Ismail, Ismail, kan ya ada di aku buku. tahunya di buku Taufik Iya Ismail. kan? Nah sekarang udah bersih gitu. Gitu ya. Berarti ini kayak cara lain untuk memperkenalkan itu ke publik. Toko-toko itu ke maksudnya ke Arahnya ke dan- romantisme sih, Oh, romantisme romantisme. kita apakah bisa diterima oleh Betul. Di era Mm-mm. sekarang. di era yang sekarang ini. Iya. Makanya masih menunggu Reaksi katakan reaksi ataukah feedback atau apalah namanya dari film itu sebenarnya. Ya ini Gitu. penting biar yang lain yang belum menonton pun harus menonton juga biar mereka bisa nilai itu maksudnya Iya kan. sih, benar. Makanya Iya. ada jadwal lah Mm-mm. waktu. Oke, film udah. Ya. Katanya lagi seru-serunya di asik-asik.com. Ya, apa itu? Ini apa ini? Maksudnya kalau Gimana? secara Polres Kalimantan sebagai kantor berita Iya. online dan Iya, lain-lain. iya. Asik-asik.com ini pasti punya ciri khas sendiri. Kalau saya sih pernah baca memang banyak tulisan-tulisan ya kawan-kawan ya termasuk Nanda di dalamnya kan. Iya. Nih yang lebih tahu sih empunya Ya, kira-kira apa kira-kira tuh? apa sih asik-asik.com ini dan kapan sudah Aku tuh pakai dimulainya? bajunya aja tapi karena tahu apa isinya kayak gitu. Masa? Maksudnya situlah lebih pas gitu lah menjelaskan. Oke, asik-asik.com itu kan sama seperti portal juga, portal online, tapi dia nggak arahnya ke news kan. Iya, betul. Segmennya ke humaniora, kemudian kebudayaan, ada sastra juga Ada yang sastra disentil gitu kan. Dan boleh nggak sombong sedikit? Boleh dong. dong. Kita senang Ya. kayak gitu tuh. Jadi boleh mungkin di Kalimantan cuma asik-asik deh yang bisa memberikan honor Honor kepada kepada- penulisnya Oh, ketika gitu. ada orang ngirim Ngirim karya. naskah ke gitu. asik-asik Ke ya. asik-asik.com gitu. Katanya sampai 500.000 benar. Oh, Iya, kalau 5 kali. Amin ya. berapa tulisan? 500.000 satu tulisan. Ya, kali 10 5 juta ya. Iya. Udah berapa tahun asik-asik.com? Ini jalan mungkin nanti Agustus tahun kelima. Ini kan Tahun tahun kelima ya? keempat ini menuju tahun kelima. Tapi itu sebagai media, salah satu media juga ya buat Iya. Mbak Udan, kawan-kawan Anda, Bang Sandi Pirli mungkin di dalamnya ya. Cuma satu sebagai informasi ya, asik-asik.com ini kalau kita lihat membuka Google Analytics untuk kota Banjarbaru itu yang akses itu di urutan keberapa ya? Ke 30 sekian. Orang yang paling banyak mengakses ini adalah orang luar, orang Jakarta, orang Iya. Palangka, Bandung, malah orang luar Banjarbarunya ya. iya. Katanya asik-asik.com sekarang udah mulai muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan. Salah satunya di Minggu Raya ada warung asik-asik.com. Mau warung? Mau warung. Mau warung. asik-asik.com. Ini apa sih, Ju? Ini konsepnya. Kan ini dunia maya nih. Si Iya, iya. asik-asik.com ini dunia maya. Iya, iya. Tiba-tiba timbul ke dunia nyata nih. Iya, iya. Berwujud sebagai sebongkah warung ini loh. Iya, Isinya apa? apa? Lalu maksudnya pengen pas ketika bikin itu apa sih tujuannya gitu loh, Mbak? Sebenarnya itu gimmick. Oh, gimmick. Untuk biar orang aware ada apa gitu. Coba dari kata mau warung sendiri ya. Mhm. Itu sih yang menasmiahi nama itu, nama itu, Dewa Matahari. Tahu Dewa Matahari Oh, dong? tahu. Dewa Matahari tahu dong di Minggu Raya kan. Oh, Bang Ben. Oh, Bapak ya Skala dong, kita Bapak kenal dong. Skala Bapak Bangsa. Skala. Jadi, Iya, iya. eh,
di antara dari kebanyakan itu kan pakai istilahnya kafe gitu. Iya, Coffee betul. shop, Coffee shop, kedai ya. kopi. kedai lah apalah. Kita kembali dong, kita punya habitus di zaman lalu yang namanya adalah kebiasaan mewarung. Mewarung, kan? ya. Itu udah culture Orang-orang kita. Banjar. Iya benar, orang Culture-nya Banjar, memang kan? mewarung. Jadi ketika mau warung itu kasih nama lah, oh ini kita ini deh asik-asik.com gitu. Teman yang di sana ada ownernya itu ya teman kita juga. Dan mereka Gitu. welcome aja lah, Iya. mau aja gitu. Samaan. Caplok. Bukan, Siapa? Julian. Om Oh, Yulian. Julian Manan. Iya, Oh, Julian gitu. Om Aan sekarang terlalu sibuk. Terlalu sibuk dia ya? Iya. Oh, gitu. Menunya apa di situ? Nah, apa aja tuh itu yang penting tuh. Menunya Menunya apa apa? aja? Menu dia mau warung asik-asik. Iya. Iya. Yang nggak ada mungkin kayak ini pisang gapit, cuman rasanya itu rasa bikin kita kayak memanggil gitu. Waduh. Waduh. Gimana ya? Bikin ketagihan berarti. Edik. Oh, iya. Bikin edik. Bikin edik ya. Terus kalau dibandingkan dengan kita nongkrong di mana di kedai misalkan Ya, atau dengan nongkrong- harga yang lumayan. Ya, Ah, 15.000, 20.000 gitu. Sorry loh, Mhm. kita di coffee shop itu misalkan ini, Ya. ngangkat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ya. dong. Satu gelas kayak gini bisa 18.000, ada yang 20.000, 30, 30 ya ada kan? ya. 35 kalau di Bang sana- biasanya Kalau aku. di sana dengan kopi, kemudian satu piring apa ya? Satu Pisang piring gapit, nasi, lempeng. enggak nasi. Nasi. Oh, Nasi dengan ayam dengan sayur, kemudian Hmm. tempe tau, 15.000 sama Oh, minum. Bisa traktir banyak temen. Tapi ulun tahu nih pasti Iya. filosofisnya warung tuh kan budaya kita di Banjar itu. Iya. Ketika mau warung, orang-orang mau pergi ke kebun Betul. atau mau ke pasar sehingga di warung itu mau warung untuk silaturahmi. Benarkah soal itu? Benar. Benar ya? Benar. Jadi mau warung asik-asik itu kan opennya mulai jam 11 siang, Mhm. ya kan? 11 siang sampai unlimited. Sampai malam lah ya. Unlimited. Unlimited lah. Kalau sekarang kan sudah alhamdulillah PPKM level 2 Sudah kita level hari ini 2, ya. ya. Alhamdulillah jadi bisa longgar. Bisa Kemarin jam nongkrong agak 9 malam. udah dimatikan Lampu. udah ya. Ya. Gitu. Seru ya dunia dunia. Aku tuh belum sering ke sana gitu. Jadi pengen ke sana nanti lah. Kita harus ke sana kayaknya cuy. Dia siapa sih, Mbak? Ya enggak ada gunanya di sini. Asik.com dia ngaku-ngaku loh. Aku cuma mengiyakan saja. Oh Iya. gitu, oh ya oke. Tapi Oh, gitu, nanti gitu. tapi nanti kita ngundang ya semua kru di Poros Kalimantan. Amin. Ayo. Mudah-mudahan lah Ya, kita datang ya. ke sana. Iya. Siap. Gitu. Datang. Makan sebebasnya. Ya, kalian harus datang juga. Makan Amin, sebebasnya. terima kasih Mbak Udan. Iya. Waduh, nih, Bro. Makan sebebas ya. Kan gratis tuh. Iya. Nih Mbak Udan apalagi nih kesibukannya selain di film, nulis dan di nongkrong lah sama komunitas apalagi sih? Kalau kesibukan tadi kembali lagi kesibukan berlapis dan jamak gitu kan. Iya. Cuman saya saat ini kan menjadi salah satu ketua Dawis. Nah, itu apa Dan? Dawis lah. Data Wisma. Jadi itu ada kaitan dengan kelurahan, dengan RT RW dan seterusnya. Kebetulan saya tinggal di area saya katakan Loktabat Utara, cuma RT tempat saya itu ada 4.000-an kepala keluarga. Oh, Kali berapa orang dan itu harus dipecah. Saya sebenarnya ingin banget loh jadi ketua RT. serius? Iya. Ribet itu. Sedang jadi ya pencalonan. Prosesi. Gue calon ketua Kan ribet jadi ketua RT. teh cuy. Asik ya. Diketok malam-malam tiba-tiba. Saya tuh punya ide ataukah kayak apa ya keinginan ya. Ini lebih ke apa? Sesuatu yang telah lama ingin saya lakukan. Saya ingin sekali sebenarnya bikin sesuatu di RT. Kalau misalnya kita hanya sebagai masyarakat, Ya. itu nggak bisa. Hmm. Walaupun nggak sebagai CEO ya, RT Ya, kok sih. Ya artinya ada wewenang Iya, RT, iya, ya, iya. ada Kita wewenang bisa. tidak. Oke lah, kita tidak Dibandingkan warga mengintimidasi, biasa. tapi kan kita bisa nyentil warga. Ya benar. Gini, Mau kita bikin usulkan sesuatu sesuatu di situ. misalnya. Ya. Dan saya memang ada ide untuk membuat sesuatu gitu kan. Tapi boleh Suatu ya. diceritain idenya. Oh Atas nanti nama- lah. Oh, nanti ya? Nanti. Kalau Wah. misalnya saya nggak jadi RT kan malu sih. Oh, di sini. iya, benar. Iya. Oh luar biasa. Betul. Keinginan Tapi kenapa ketua RT? Ya kenapa? Kan sebagai seorang perempuan yang maksudnya punya latar belakang yang cukup panjang Iya, dalam penulisan iya, sastra iya. dan lain-lain, kok ketua kan RT? bisa jadi anggota DPR. Mungkin belum atau ada. jadi bisnismen apa gitu kan? Saya lebih karena gini, kalau ketua DP bukan lah. Apa skala kecil dulu niatnya gitu? Enggak, maaf loh. Ini gue nyentil juga. Hmm. Anggota DPR misalnya. Ya. Dia bisa nggak sih memberdayakan masyarakat di sekeliling dia? Oke. Harusnya bisa. Dikenal oleh satu RT dia bisa nggak sih? Gitu kan. Orang mungkin sudah tahu, tapi dia dampak nggak sih sama dia punya Oh, dia punya jabatan, dia punya Iya. wewenang itu.
bermanfaat gak sih dia? Buat Kalau masyarakat mengambil ya. kebijakan oke lah mungkin, tapi dia tuh dirasakan gak sih sama Kehadirannya oleh masyarakat sekitar ya. elemen kecil itu gitu kan. Itu saya Itulah kenapa harus RT dulu kah? RT Kan dia- RW itu kan saya suka banget gitu kan. Oh iya iya. RT RW. Kita RT dulu beberapa tahun, nanti baru kita cari warnanya warna apa gitu lah. Nah, ya. Kali aja kok warnanya udah Ya asli. kali aja. Ya kali aja kan. Kita belum tahu Kali, kan siapa siapa tahu tahu. datang ya niat nanti lah. Iya garis. Karena udah termasuk tangannya. tokoh. Ya. Tokoh perempuan di Indonesia lah. Di dunia malahan. Dunia seminarnya internasional mulu. Waduh. Seminarnya macam-macam. Katanya mau bikin apa? Kenapa? Buku Hmm. yang di launching Nanti Nanti ya. Jangan Nanti ya, sebut. nanti ya. Nanti lah. di. Di tolong di Oke. Oh iya, oke deh. Berarti kita langsung alihkan. Langsung Oke alihkan. deh, tapi ada rahasia artinya ke depan yang mau dikerjakan Bahu dan ini ya. Kemarin kan habis akhir tahun kemarin sempat juga ngerilis sebuah komik ya, komik Oh, komik, dari ya. 4 seri. Dari sana itu lahirnya sebenarnya dari kegelisahan saya. Kegelisahan saya melihat anak-anak yang terhipnotis sesuatu yang sifatnya visual. Oh iya, Teks itu sekarang nggak penting. Teks sekarang betul. siapa sih yang mau baca teks gitu? Kalau kita aja ngeliat game, anak-anak tuh Gampang. kalau game ada aturan apa, main skip Iya, skip betul, aja betul. kan? Jangan dibaca. Mereka yang Mereka penting nggak mau lagi gambarnya. baca. Ya, yang Gambar. penting main game aja. Geraknya. Atau film misalkan Iya, iya. atau apalah yang isinya visual-visual. Jadi kemarin kenapa saya ngangkat Irai ya? Irai, Enggang Gading itu dan sebenarnya ada misi lain situ. Kenapa namanya Irai si putri Enggang Gading pemberani? Saya ada misi feminisme di sana. Oh. Kok perempuan ini? Untuk mengangkat Si harkat putri. martabat perempuan. Si putri Enggang Gading. Mhm. Mm-mm. Kok kenapa sih dan ngangkatnya tentang si putri Enggang Gading? Dan semua tokoh saya di sana Imai misalnya perempuan. Perempuan Kan? ya. Tupi perempuan. Tupi itu bukan perempuan. Saya tidak menjelaskan dia perempuan atau cuma Aduh. dia adalah Hewan. hewan binatang di sana yang umurnya itu udah nggak bisa terhitung lagi dan dia abadi. Oh. Dan dia abadi, eternal Iya, iya. gitu kan. Kenapa Zeus. apa soal Irai dan 4 seri buku cerita bergambar itu kenapa tokoh perempuan lebih ditonjolkan sih, Pak? Ada sesuatu sebenarnya. Heeh. Bacalah. Oke, kawan-kawan baca juga ya nanti ya. Ada sesuatu. Tapi intinya mau ngajarin apa generasi anak-anak dan penerus buat suka aja mau baca gitu ya. Suka baca dan setidaknya ini loh hasanah kita dari Kalimantan Selatan khususnya bahwa kita punya cerita bergambar untuk anak-anak yang memang ketika membaca itu dia merasakan kearifan lokal. Itu kayak saya misalnya ambil tokoh si Tupi itu ya. Tupi udah ngasih tahu di zaman ini kalau terjadi ini musim seperti ini Ya. udah ada gitu. Simi-simi Ciri-ciri Cenayang lah. iya seperti itu karena dia memang peramal kan. Dia tahu. Kalau kayak gini masyarakatnya gini. Ada sesuatu yang disusupi di situ Iya. gitu. Kemudian ada juga kayak Cung ya. Cung itu kan pimpinannya semut gitu. Kenapa semut gitu kan? Iya. Kenapa semut? Semut pun yang diambil adalah semut yang yang saya katakan itu semut yang menyapu jalan. Ketika jalan kotor, ketika ada semut dia bersih loh jalan itu. Ketike. Oh, aku paham. Dia di sekecil itu dia punya peran yang Iya, luar tahu. biasa gitu ya. Iya. Iya, Ah. perannya ada gitu kan. Walaupun Harus kita meremeh-temehkan sesuatu yang kecil gitu. Iya. Ternyata ketika Imai yang kokon-kokonnya itu hilang, semutlah yang membantu kan gitu. Ini saya mau ngajarkan kepada anak-anak bahwa sekecil apapun kita melakukan sesuatu itu punya dampak gitu Iya. kan. Gitu. Intinya memang segmennya itu memang untuk anak-anak Sebagai yang baru edukasi. baca atau Betul. sekolah SD gitu ya. Iya, SD. Kalau mau nyari di mana masih ada di Gramedia, Mbak? Kalaunya ini kan itu kebetulan karya kita itu dibeli. Oh, dibeli. Oleh Balai Bahasa Provinsi Kalsel. Mhm. Tetapi secara online-nya bisa dilihat di www.bacasastra.id. Bisa beli di situ ya. Bukan beli, baca secara Baca. gratis. Oh, baca PDF secara gratis. Kalau Itu dia ada mau 4 seri. pengen punya fisiknya? Nantilah dulu fisiknya. Kemarin udah dicetak terbatas, makanya istilahnya saya dijual lepas ya. Iya, iya. Jual lepas ya, Nan? Jual Iya. putus. Jual putus ya. Jual putus. Artinya Tidak lebih nunggu banyak. lagi nih kalau mau cetakan selanjutnya ya. Bahkan kalau Kembali. ada yang penerbit yang memang ingin kayak nyoel gitu. Gimana kalau bikin kayak semacam Irai, tapi serinya agak panjang mungkin Ya, untuk kayak berapa puluh Ya diperbanyak kan. Berpuluh seri. berapa puluh seri Ya, yang gitu kan. kesinambungan, ya.
Itu pun perlu energi juga kan, karena Iya, saya dengan Mika August, Iya. kemudian diselaraskan oleh siapa, Herdi Naya Optawana. Kita mengerjakan itu 3 minggu 4 seri itu. Dengan saya punya kesibukan, ya kan? Iya, yang berlapis-lapis tadi. Iya, Mika juga punya kesibukan. Iya, Herdi juga Tidak desainnya. melulu mempengerjakan itu gitu. Makanya di Irai itu penulisnya namanya nyambung ya. Iya, Herdi Udan, Mika, Oktawana. Betul. Karena saya pikir misalnya kan saya, apalah saya tanpa Mika, bantu ilustrator gitu. ilustrator seperti Walaupun ketika saya ambil contoh mungkin adegannya ini, misalkan adegan ini. Satu gambar misalkan. Saya terus jelaskan, Mika arah kepalanya ke sini, tangannya harus ke sini. Oh, berarti memang diinikan lah. Ya, captionnya harus jelas. di koreo ya bahasanya Ya, gambarnya. jadi yang bikin saya kadang harus berhayal tuh gini, Ya. satu halaman itu misalnya ada 7 scene ya. Ya 7 7 kotak scene. ya. Ya, 7 kotak, 7 scene. Dari 7 scene itu satu-satu saya jelaskan selain teks di bawah itu. Nih, kepalanya kayak gini. Ini misalnya matanya kayak gini, buntutnya kayak gini. Terus di bawahnya gambarnya ini. Iya, iya. Dan si Kayak gitu. Mika bisa Memvisualisasi, ya. memvisualiskan Karena apa saya yang sudah dituliskan semua selain teks itu. keren. Gitu. Ya, ini apa? yang Merangsang bikin imajinasi. energi sebenarnya. Ya, merangsang imajinasi untuk ini kan, untuk lebih Iya. effort. Gitu sih. Luar biasa kerjanya. Luar biasa. Ih, aku baru Dan tahu. kemarin Heeh. Irai itu waktu hari International Mother Language Di? Day di Bangladesh, Irai ikut juga di exhibition di sana. Jadi hari bahasa ibu sedunia yang Iya. ditetapkan oleh UNESCO ada berapa kemarin 50. Saya lupa berapa puluh negara ke sana. Irai ikut juga nangkring di exhibitionnya dia. Sebagai salah satu yang Bahasa ibu dilihat tadi. bahasa ibu gitu kan. Gitu. Tepuk tangan dong. Wih, tepuk tangan cuy. Tepuk tangan. Kalian gimana sih? Luar biasa. Aku Aduh, harus luar baca. biasa. Kayaknya Aku sudah menyentuh fisiknya tapi belum membaca. ya harusnya sih. Udah agak males sih sekarang. Oke, bagus. Keren. Iya. Ini katanya lagi serunya di dunia perpustakaan juga. Atau nganter-nganter kawan-kawan. Kayaknya lagi banyak kegiatan nasional nih, aja. perpustakaan banyak kegiatan nih, banyak program atau gimana? Menjelang. Kebetulan ini kebetulan lagi ya. Iya. Tahun 2021 menjelang akhir ada pemilihan duta baca Kota Banjarbaru. Oh iya, cuy. Nah, kemudian duta baca, kemudian ada saya salah satu kandidatnya. Dewan jurinya waktu itu kan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Perpustakaan, kemudian Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalsel, terpilihlah saya. Setelah saya terpilih jadi duta baca, ada kaitannya dong dengan kegiatan literasi. Tapi karena literasinya secara masif, saya harus menyentuh dinas pendidikan, terus menyentuh komunitas-komunitas. Ya, kan. betul. Kemudian lagi kayak apa sih sebenarnya? Nah ini nanti kalau literasi ini kan orang yang taunya pada ayo baca, ayo Ya, baca. ya, betul, Padahal kan. kayak gitu. Iya, padahal banyak teknis. Enggak, yang kalau harus ayo baca itu kan gerakan apa? Gerakan membaca. memaksa. Gerakan Gerakan baca, iya, membaca, baca sih ya. gerakan membaca dan membaca itu kan apa? Minat Bukan minat. apa? Biasa Bukan. aja apa? Memang Apa? keperluan kita harus bisa baca. Itu kan keahlian berbahasa. Iya, Pilihan berbahasa. Bukan literasi. Nah, Jadi saya ini lagi mengembalikan informasi yang benar gitu kan. Kenapa ada literasi? Literasi itu ketika orang hanya sampai di teks dia membaca, udah pulang misalnya, itu bukan literasi. Tapi apa yang dia baca, kemudian dari yang dia baca dia ramu dalam pikiran dia, dan dia berdaya dari bacaan itu. Itulah literasi. Ada sesuatu yang harus diolah dari teks itu sendiri untuk berdaya. Contoh gini, di Banjarbaru namanya rumah limbah. Kebetulan saya di situ di daerah Loktabat Utara. Jadi dari rumah limbah itu kan ada pojok baca tuh, ada pojok baca kan. Dari pojok baca itu ternyata anak-anak di sana misalkan dia mendapat cara pengolahan limbah yang baru, dapat referensi yang seperti apa, lalu ternyata bisa seperti ini. Itu manfaat literasi. Iya sih, betul. Gitu sih. kayak mengamalkan apa yang dituntut tuh lah, jadi solusi lagi. Artinya jadi duta bahasa ini maksudnya Udah baca ya? duta bahasa kan punya balai bahasa. Iya, duta baca ini baca nggak gampang juga kan, artinya harus berbagai kalangan juga yang dikasih informasi itu sama di sosialisasi. Jadi kayak ini ya, kalau seharusnya Banjarbaru itu kan dia ada beberapa RT ya, RT, RW dan kelurahan itu kan kudu wajib sebenarnya punya namanya perpustakaan. Kalau di kabupaten namanya perpustakaan desa. Apa itu secara aturan?
Harusnya ada. Hmm. Memang ada aturan dari Hmm, sana iya, iya, kan. iya. Ada perpustakaan yang dimiliki oleh kelurahan-kelurahan. Hmm. Tapi selama ini karena yang kesalah kaprahan kita yang dianggap itu lumrah, Betul. literasi adalah gerakan untuk Membaca. membaca. Nah, ayo ngapain? Misalnya anak kecil ya, anak kecil. Ayo baca. Apa sih baca? Iya kan? Makanya saya ada lari membenturkan itu ke apa namanya? Ke visual. Itu yang disukai anak-anak gitu kan. Ya. Tapi dengan cara kayak gitu dia dapat sesuatu yang Artinya ingin ada kita metode sampaikan. lain untuk Betul. menyampaikan itu lebih Iya. nyaman lah dibaca, Iya sih. Iya. dipahami. Gitu sih. Bagus lah. Gila. Literasi tadi lah. Ke depan apalagi nih mau dikerjain Mbak Udan? Kalau mimpi-mimpi banyak. Ya boleh deh ngomongin mimpi. Salah satu mimpi yang paling Salah satu realistis yang pengen, maksudnya. pengen banget dan pengen dan kayaknya Ya, bentar ini lagi bisa dapat deh tercapai gitu nih, loh. gitu. Ini Bentar bisa lagi tercapai. kayaknya akan dapat deh. Nanti deh. Ya udah. jadi ketua RT itu aja ya udah cukup. Jadi Berarti boleh. ya, ketua Amin RT. ya doain Amin, ya. mudah-mudahan Amin. jadi ya. Amin. Mudah-mudahan jadi ketua RT gitu. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak ini Udah buat- gitu aja. Oke, baik dah. Oh, iya. Ya udah apa lagi? Udah berapa jam kita ngobrol di sini? Udah. Berapa jam sudah? 329 menit. Ya. Tuh kan? Tuh kan. Oke, Oke. saya pamit. Terima kasih banyak. Saya Zebi Alayubi. Ananda Perdana Anwar. Udan Al-Yuk Dawal Ambia Kafianur. Panjang juga lah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.